Ya, salam kenal dari saya bagi yang pertama kali mengikuti acara-acara webinar maupun training yang diadakan oleh PT Mastek ya. Hari ini mungkin sedikit berbeda dengan webinar-webinar sebelumnya, karena hari ini kita akan coba untuk menyampaikan tentang Minitab Solution Center. Ya, mungkin yang selama ini kita ketahui tentang Minitab Statistical Software. Jadi di Minitab Solution Center ini mungkin ada beberapa fitur yang mungkin kita akan ketahui lebih bagus ya daripada eh, hanya yang kita kenal sebatas Minitab Statistical Software. Karena di Minitab Solution Center ini solusi-solusi yang ditawarkan oleh Minitab ini bukan hanya untuk analisis data, tetapi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin bisa terbantu dengan adanya Minitab Solution Center ini. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, sebelum kita memasuki topik Minitab Solution Center, seperti yang ada di agenda, saya akan menyampaikan sedikit tentang Minitab versi terbaru, yaitu Minitab versi 22 ya. Minitab Statistical Software versi 22. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen tentang sedikit fitur-fitur tambahan yang ada di Minitab versi 22 kalau dibandingkan dengan Minitab versi-versi sebelumnya. Ya, seperti yang kita ketahui, Minitab adalah salah satu software yang cukup bisa dikatakan sebagai leader di berbagai bidang, termasuk di otomotif, di industri manufaktur, termasuk di farmasi dan banyak industri-industri lain yang sekarang ini sudah tersebar di eh, banyak negara yang penggunanya itu bisa dikatakan sampai dengan 2 atau 3 tahun lalu itu sudah lebih dari 1 juta user di seluruh dunia. Dan ini sudah tersebar di eh, lebih kurang 120 negara di seluruh dunia. Ini menunjukkan komitmen Minitab dalam bukan hanya dalam membantu industri ya untuk maju, tetapi juga sebagai leader di software-software yang berbasiskan Windows ya, dibandingkan dengan software-software lain. Nah, dengan ketersediaan Minitab di berbagai negara ini, berarti komitmen Minitab selain untuk memajukan industri juga melakukan edukasi terhadap berbagai kalangan masyarakat ini sudah cukup terbukti ya. Nah, mungkin singkat saja untuk Minitab Statistical Software ini, seperti yang kita tahu, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan Minitab Statistical Software. Mungkin bisa kita petakan, misalkan untuk quality, di sini sudah ada menu tentang measurement system analysis ya untuk memastikan apakah sistem pengukurannya sudah memenuhi standar internasional dan kadang-kadang juga ini measurement system analysis ini di beberapa industri menyebutnya sebagai kualifikasi analis. Nah, untuk quality juga yang tidak kalah pentingnya adalah berbagai menu sudah tersedia secara komprehensif dalam kaitannya dengan capability, terutama nanti ini akan kita soroti ya tentang fitur-fitur tambahan yang ada di Minitab versi 22. Nah, di sini menu-menu capability analysis sudah bisa mewadahi berbagai jenis distribusi data. Jadi baik data normal maupun data yang tidak mengikuti sebaran normal ini sudah bisa diakomodasi secara komprehensif. Untuk proses monitoring, seperti yang kita ketahui, berbagai jenis control chart itu tersedia dan Minitab sudah mewadahi atau bisa membantu berbagai pengguna untuk melakukan proses monitoring menggunakan berbagai jenis control chart, baik untuk data-data yang sifatnya continue ya, maupun data-data yang sifatnya kategorikal.
dan beberapa jenis control chart yang lain bisa digunakan untuk menghandle situasi-situasi khusus, misalkan untuk control chart yang bisa digunakan untuk mendeteksi pergeseran kecil dari rataan proses atau bahkan untuk melakukan monitoring untuk kejadian-kejadian yang sangat jarang terjadi. Selain itu, masih berkaitan dengan quality di Minitab Statistical Software juga sudah disediakan fasilitas untuk melakukan analisis dalam bentuk acceptance sampling, baik untuk data-data kontinu maupun attribute. Di sini ada OC curve juga sudah tersedia, tolerance interval untuk data yang terdistribusi normal maupun tidak normal, bahkan sudah disediakan menu untuk non parametrik, maksudnya pendekatan non parametrik, termasuk di dalamnya penentuan ukuran sampel. Nah, untuk quality tools yang lain yang juga sering digunakan dalam bentuk visualisasi, tentunya sudah kita kenal sekali yang namanya Pareto chart maupun eh, variability chart. Ini paling tidak menu-menu yang sering digunakan eh, yang berkaitan dengan quality. Nah, selain untuk quality, tentunya Minitab juga sudah cukup lama mempunyai fasilitas untuk melakukan analisis daya tahan atau reliability ya. Di sini sudah tersedia untuk analisis-analisis distribusi baik data-data yang tersensor kanan, kiri maupun sensor interval. Nah, jadi memang reliability ini sering digunakan untuk eh, menentukan probability apakah suatu alat itu masih bisa digunakan setahun lagi atau 2 tahun lagi dan sebagainya, yang tentunya manfaatnya sangat banyak ya, yang antara lain bisa untuk penentuan anggaran atau budgeting terhadap suatu alat tertentu. Pendekatan non parametrik maupun parametrik sudah tersedia. Nah, terus juga ada tersedia fasilitas yang berkaitan dengan reliability atau eh, survival analysis, yaitu dalam bentuk accelerated live testing. Jadi untuk pengujian-pengujian yang dipercepat ya, biasanya untuk menentukan apa persamaan Arrhenius, terus persamaan-persamaan lain yang berkaitan dengan reliability, termasuk di dalamnya ada warranty analysis baik untuk repairable maupun unrepairable system. Nah, jadi sudah cukup tersedia dan ini juga bisa dimanfaatkan menggunakan pendekatan baik parametrik maupun non parametrik. Untuk analisis-analisis survival ya yang biasa digunakan di dunia medis farmasikal, itu ada analisis daya tahan ya untuk menentukan apakah seorang pasien itu masih ada berapa probability seorang pasien masih bisa hidup 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dan sebagainya melalui pendekatan semi parametrik dalam bentuk regresi Cox maupun regresi dengan live data maupun probit analisis. Ini jadi cukup banyak fasilitas untuk itu, selain ada modul-modul khusus untuk reliability ini. Berikutnya untuk R&D atau product development, tentunya kita sudah sangat tahu bahwa Minetep ini cukup cukup komprehensif dalam arti atau dalam kaitannya dengan experimental design atau perancangan percobaan. Karena berbagai jenis perancangan untuk percobaan sudah tersedia di Minitab, misalkan percobaan-percobaan yang sifatnya untuk screening ya, yang biasanya dimanfaatkan untuk menentukan apa itu, untuk menentukan faktor-faktor paling penting dari banyak kandidat faktor yang digunakan dalam suatu eksperimen. Untuk full faktorial maupun fraksional faktorial sudah cukup banyak fasilitasnya, mulai dari bagaimana kita mendesain suatu eksperimen sampai dengan melakukan optimasi ya. Ini banyak digunakan juga response surface design, terus mixture design ini sering digunakan untuk menentukan komposisi bahan terbaik ya. Misalkan kita mau membuat formulasi obat, mungkin untuk membuat tablet itu ada beberapa bahan penting ya, misalkan ada 3 bahan penting dan nanti kita bisa menentukan melalui mixture eksperimen ini kita bisa mendapatkan komposisi terbaik dari bahan-bahan penyusunnya.
Untuk masih berkaitan dengan product development, kadang-kadang juga masih memerlukan analisis yang tujuannya untuk menentukan berapa banyak sampel minimum yang diperlukan untuk suatu analisis ya. Ini power and sample size. Ini berkaitan juga dengan hypothesis test ya untuk proses validasi di industri farmasi maupun untuk penggunaan-penggunaan lain di berbagai industri. Ini sudah cukup lengkap fasilitasnya melalui uji hipotesis dan reliability yang saya sudah sampaikan di slide sebelumnya. Termasuk di sini juga masih berkaitan dengan product development, juga bisa menggunakan analisis-analisis dalam bentuk tolerance interval. Untuk bisnis analytics, visualisasi menggunakan graph builder atau table builder sudah cukup nyaman bagi pengguna karena kadang-kadang kalau kita eh, kurang mempunyai inisiatif atau kurang mempunyai ide untuk menentukan jenis visualisasi apa untuk data yang kita punya, itu kita bisa terbantu dengan graph builder karena kita cukup meletakkan kolom-kolom yang berisi data kita di dialog yang ada di graph builder, nanti Minitab akan secara otomatis menawarkan berbagai jenis grafik dan kita tinggal pilih mana yang kira-kira sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau scatter plot ini sudah cukup umum, histogram, bar chart. Cuman ini Corellogram dan heatmap ini juga cukup baru di Minitab ya, meskipun sudah mulai tersedia di versi 21. Nah, ini cukup membantu ya dengan adanya Corellogram dan heatmap. Untuk forecasting, time series analysis sudah cukup banyak menunya. Untuk smoothing teknik, ARIMA, misalkan terus dengan eh, moving average dan sebagainya sudah ada, termasuk trend dan seasonal model ini sudah tersedia. Nah, untuk pemodelan statistik yang lain yang tidak berdasarkan waktu, di sini ada tentunya sudah umum ya, analisis regresi, baik regresi sederhana maupun regresi berganda, ada logistic regression. Nah, juga ada fasilitas untuk machine learning ya, untuk melakukan klasifikasi atau melakukan pemodelan regresi tapi menggunakan pendekatan machine learning, termasuk di dalamnya ada random forest, TreeNet, dan Mars. Jadi untuk machine learning dari waktu ke waktu, dari versi ke versi sudah semakin lengkap menunya ya untuk analisis menggunakan machine learning. Nah, untuk teman-teman di industri farmasi tentunya sangat lazim menggunakan Minitab ini karena di proses validasi sendiri sebagian mensyaratkan untuk menggunakan validated software, dan Minitab ini sebagai kalau tidak dikatakan satu-satunya tetapi paling tidak merupakan software yang cukup unggul dalam proses validasi ya, baik untuk stage 1 di proses validasi yaitu proses desain ya, proses desain ini ada measurement system analysis, hypothesis test, regresi, dan sebagainya. Untuk proses kualifikasi, di sini juga ada control chart, ya, capability analysis, tolerance interval, dan continued process validation. Di sini ada acceptance sampling, control chart, dan sebagainya. Intinya untuk proses validasi, hampir semua keperluan yang ada di proses validasi sudah tersedia di Minitab Statistical Software. Oke, lebih khusus untuk fitur terbaru yang ingin kami soroti ya, kalau tadi adalah untuk penggunaan umum, jenis analisis-analisis yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan Minitab Statistical Software. Nah, di sini karena versi terbaru adalah versi 22, nah, jadi ada beberapa fitur yang bisa kita soroti. Tentunya ada beberapa fitur tambahan memang di versi 22 ini eh, yang tidak muncul di versi sebelumnya. Tetapi mungkin yang saya sampaikan di sini yang mungkin yang bisa kita soroti beberapa di antaranya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada graph builder atau kadang-kadang disebut dengan table builder. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Kita tinggal memasukkan data di dialog sini, kolom-kolom di dialog sini nanti akan muncul berbagai jenis grafik. Kita tinggal pilih ya. Nanti mungkin akan saya demokan ya dengan data yang ada ya. Tinggal sini. Jadi kita tinggal memilih kira-kira mana yang sesuai untuk memvisualisasikan data kita.
Ya, untuk secara umum kemampuan visualisasi di Minitab versi 22 juga cukup membaik karena ada beberapa menu editing ya di Minitab yang lebih memudahkan pengguna untuk melakukan untuk custom atau untuk customize grafik yang sudah dibuat. Jadi lebih leluasa untuk melakukan customize di grafik yang terbentuk ya. Ini nanti kalau kita mempunyai grafik seperti ini, salah satu jenis output nanti muncul di sini yang kita menu-menu yang bisa kita sesuaikan. Nah, untuk eh, hypothesis test tentunya eh, ada perbaikan khususnya di one proportion test di sini ya. Nah, di sini ada apa metode baru untuk proportion test yang sudah atau ditambahkan di sini. Jadi di sini nanti pengguna itu bisa menggunakan atau memilih eh, metode yang terbaik untuk data yang mereka punya, untuk khususnya untuk proportion test bagi yang sering menggunakan ini untuk data-data atribut. Nah, selain itu, kalau tadi melalui toolbar memang sudah ada ya reliability analysis dan sebagainya, tapi ini juga eh, ada juga dalam bentuk satu modul gitu ya. Misalkan satu modul untuk reliability analysis ini terdiri dari Weibull analysis, warranty analysis dan sebagainya. Nah, ini sebagai satu modul tambahan ya atau modul terpisah selain yang sudah ada di menu atau di toolbar. Nah, untuk kualifikasi analis, terutama untuk menghandle data-data kontinu atau untuk measurement system analysis untuk menghandle data-data kontinu, ada tambahan satu metode lagi ya, sehingga pengguna akan lebih eh, punya banyak pilihan berdasarkan background yang ada atau dengan data yang ada, kita bisa menentukan jenis apa itu metode analisis yang kita gunakan. Yang ini yang ditambahkan adalah apa EMP atau Evaluate the Measurement Process Criteria. Biasanya menggunakan ANOVA dan sebagainya. Kalau ini ada tambahan menggunakan metode EMP. Nah, ini juga yang cukup ditunggu-tunggu oleh banyak pengguna karena seperti yang kita ketahui ya, untuk melakukan capability analysis itu untuk menentukan capability index dalam bentuk CP, CPK, PP, PPK seperti yang sudah umum kita ketahui, itu mensyaratkan datanya, kita harus mengetahui datanya apakah mengikuti distribusi normal apa tidak. Nah, kalau mengikuti distribusi normal ya sudah kita lakukan analisis capability berdasarkan data normal. Nah, kalau tidak mengikuti distribusi normal berarti mungkin mengikuti beberapa distribusi yang lain atau mengikuti distribusi yang lain. Nah, kadang-kadang atau sering terjadi bahwa data kita tidak mengikuti sebaran normal dan juga tidak mengikuti sebaran-sebaran yang atau distribusi-distribusi yang ada di Minitab. Nah, seperti itu, kalau sebelumnya eh, kan solusinya akan menggunakan pendekatan non-parametrik dan kalau kita menggunakan versi 21, pendekatan non-parametrik ini harus dilakukan dengan coding atau dengan makro, meskipun makronya itu sudah disediakan di Minitab ya, yang sudah disediakan oleh Minitab, tapi harus dieksekusi melalui command prompt. Nah, jadi kayak seperti coding begitu, cuman kita tinggal mengeksekusi coding, itu bisa dilakukan. Cuman kadang-kadang untuk sebagian pengguna itu kurang nyaman dengan pendekatan seperti itu karena meskipun hanya beberapa baris itu ada unsur codingnya. Nah, bagi yang tidak terbiasa dengan coding mungkin jadi kurang nyaman. Nah, selain itu dengan di Minita versi sebelumnya kalau menggunakan makro tersebut itu mensyaratkan metode non-parametric capability ini syaratnya adalah data yang dianalisis itu minimal ada 100 karena pendekatannya menggunakan pendekatan persentil. Nah, dengan adanya Minter 22 ini, menu non-parametric capability ini sudah tersedia, tidak perlu mengeksekusi makro, dan tidak harus mempunyai data yang minimal 100. Jadi data yang kurang dari 100 pun sudah bisa dilakukan. Oke,
berikutnya adalah ini akan lebih nyaman lagi bagi pengguna, asalkan kita tahu alur bagaimana kita melakukan analisis capability. Ini sudah bahkan sudah ada automated capability. Jadi diagnosa-diagnosa yang biasanya kita lakukan secara manual, misalkan diagnosa apakah datanya mengikuti distribusi normal. Kalau tidak normal harus kita identifikasi dulu distribusinya. Nah, terus begitu ada distribusi yang teridentifikasi, kita lakukan capability analysis berdasarkan distribusi tersebut. Nah, itu semua biasanya kita lakukan manual dan di sini ada menu automated capability analysis. Jadi diagnosa-diagnosa yang biasanya kita lakukan manual itu sudah dilakukan secara otomatis oleh Minitab, sehingga yang kita dapatkan adalah hasil akhirnya. Meskipun ada plus minus ya, pro cons untuk pendekatan ini, tetapi eh, paling tidak sudah memberikan eh, apa solusi untuk data-data yang digunakan untuk capability analysis. Itu kira-kira sebagai eh, apa itu sebagai sorotan ya, improvement-improvement atau tambahan-tambahan menu yang ada di Minitab versi 22. Ya, kalau seperti yang kita ketahui nanti akan saya tunjukkan menggunakan Minitabnya ya, karena yang saya jelaskan ini kebanyakan mengacu ke Minitab Statistical Software yang versi desktop. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Minitab ini kan bisa dibuka dengan user ID yang sama itu, mungkin karena satu dan lain hal kita lupa membawa laptop yang biasa kita gunakan. Nah, dengan adanya versi web itu kita masih bisa menggunakan Minitab melalui di lokasi manapun ya, asal menggunakan user ID kita. Nah, terus bahkan datanya juga bisa diakses melalui cloud ya. Nah, yang kita buka ini adalah yang versi desktop ya, versi instalasi di mana Bapak Ibu harus install dulu sebelum bisa menggunakannya. Kalau versi eh, eh, desktop ini ya, tadi ada seharusnya melalui ini ya, sign in dulu dan sebagainya. Nah, sorotan yang saya sampaikan tadi, kalau saya jelaskan melalui menu yang ada di versi desktop, itu terutama untuk capability analysis ya, itu ada di sini, Bapak Ibu. Jadi ada di Quality Tools. Nah, di sini ada Capability Analysis. Nah, di sini sudah ada menu non-parametric dan automated. Nah, ini sangat-sangat membantu ya. Nah, jadi sudah cukup tersedia di sini. Kalau menu-menu yang lain seperti tadi Graph Builder ini sudah ada di sini ya. Di sejak Minitab awal-awal Minitab versi 21 atau 22 sudah ada, tapi sudah banyak sekali improvementnya. Di sini ada Corellogram, ya, terus juga ada heat map di sini. Untuk proportion test tadi sudah saya jelaskan di sini ada tambahan menu atau tambahan metode yang bisa digunakan ya. Di sini ada beberapa metode. Jadi tidak hanya menggunakan apa adjusted atau exact test ataupun normal approximation, tapi di sini sudah ada Wilson score, agrestical dan sebagainya. Jadi itu sebagai tambahan. Itu sebagai sorotan untuk Minitab versi 22 yang juga bisa diakses melalui web ya. Kalau melalui web eh, kita mengunjungi alamat ini ya, Bapak Ibu, app ya di sini app.minitab.com. Ya, ini kita bisa mengakses dengan user ID yang sama ya meskipun tidak dan di sini tidak perlu juga instalasi. Nah, jadi nanti akan tampil laman seperti ini dan ini yang kita lihat sini adalah Minitab Solution Center. Sekaligus saya ingin memperkenalkan tentang Minitab Solution Center ini bagi Bapak Ibu di tempatnya masing-masing. Karena Minitab Solution Center ini relatif baru ya. Jadi berbasis web ya memang harus terkoneksi dengan internet. Namanya Minitab Solution Center. Ya, jadi tidak hanya menawarkan fasilitas untuk analisis data, karena fasilitas untuk analisis data hanya merupakan salah satu komponen di sini, di analytics ini. Nah, secara umum saya ingin menyampaikan melalui sini ya, melalui slide. Jadi sebagai perkenalan tentang Minitab Solution Center ini.
Saya akan stop share sebentar, terus saya akan reshare lagi, sebab kadang-kadang dari Zoom ada kotak hitam yang sedikit banyak akan mengganggu tampilan dari screen saya. Oke, tentang Minitab Solution Center, nanti juga akan kami berikan demo ya. Sedikit pengenalan tentang Minitab Solution Center ini. Bahan presentasi ini Minitab Headquarters yang sudah kita sesuaikan dengan eh, bahasa Indonesia, beberapa di antara masih dalam bahasa Inggris. Jadi dengan Minitab Solution Center ya, kita bisa mendapatkan katakanlah keputusan terbaik dari analisis, dari kertas kerja, dari flowchart dan sebagainya. Jadi kita bisa memberdayakan tim kita untuk mengubah data menjadi wawasan atau insight yang bisa ditindaklanjuti dengan mudah. Ya, jadi dengan Minitab Solution Center ini. Nah, Minitab Solution Center ini memanfaatkan analytics yang cukup canggih, karena nanti juga disertai dengan AI atau Artificial Intelligence dan visualisasi yang cukup intuitif sehingga memudahkan pengelolaan proyek yang kompleks dari awal hingga akhir. Ya, nanti akan kita lihat lebih detailnya bagaimana. Intinya ini bukan hanya solusi dalam bentuk analisis data, tetapi lebih komprehensif dari itu. Nah, ini nanti tampilan Minitab Solution Center sebagaimana yang tadi sedikit sudah saya tampilkan di laman web melalui app.minitab.com. Jadi akan ada analytics, ada brainstorm, ada data prep untuk preparasi, ada dashboard, dan ada juga Minitab Workspace atau Quality Project. Nah, di sini kita bisa katakan Minitab Solution Center merupakan all in one, jadi semuanya dalam satu dari kolaborasi data. Karena nanti data yang kita punya itu bisa kita manfaatkan di analytics, bisa kita manfaatkan di dashboard dan seterusnya. Jadi all in one access ini maksudnya adalah Minitab Solution Center ini bisa digunakan bisa dikatakan sebagai platform tunggal dengan akses terintegrasi ke analisis data, terus preparasi data, tools AI, dan brainstorming visual. Sehingga ini sekali lagi ini adalah solusi yang bukan hanya berfokus ke analisis data, tetapi sudah terintegrasi. Dan ini akan berbasis cloud, makanya harus terhubung dengan internet ya, dengan user ID yang sama tentunya. Nah, sehingga dengan berbasis cloud ini kita bisa bekerja dari mana saja intinya ya, dengan apa itu? Dengan konsep yang real time ya, karena bisa diakses di waktu itu juga, misalkan dengan data yang apakah data di lokal komputer maupun di cloud itu bisa kita ambil saat itu juga real time dan bisa menentukan penyimpanan data kita sendiri dalam organisasi kita atau dalam institusi kita. Nah, di sini yang berikutnya adalah seamlessly prepare your data. Jadi kita bisa melakukan data cleaning atau membersihkan data, melakukan data management atau melakukan eksplorasi dengan tools-tools yang ada, yang berbasis kolom sebagaimana yang biasa digunakan di Minitab. Jadi ini all in one data collaboration. Nanti akan kita demokan mengenai hal tersebut ya. Jadi sekali lagi bukan hanya solusi dalam bentuk analisis data. Nah, salah satu komponen di Minitab Solution Center tentunya sudah kita tahu yaitu Minitab Statistical Software. Nah, ini sebagai salah satu komponen saja di Minitab Solution Center itu. Nah, jadi ini termasuk dalam Minitab Solution Center ya. Jadi adalah Minitab Statistical Software menyediakan alat analisis canggih dengan interface yang cukup mudah, ya intuitif, yang memungkinkan pengguna menganalisis dan memvisualisasikan ya data dengan relatif mudah. Kenapa? Karena ini Windows based, apalagi dengan nanti menu ada graph builder dan sebagainya, kita cukup drag kolom tertentu diletakkan di mana dan kita langsung bisa mendapatkan visualisasi dengan sangat cepat. Dan dengan Minitab Statistical Software yang seperti yang kita ketahui ya, karena ini memang dari awal dulu memang yang kita ketahui adalah Minitab Statistical Software.
Ini kita tentunya untuk melakukan eksplorasi data itu tentunya sangat mudah ya. Ya, melakukan analisis yang lebih dalam atau tingkat lanjut bisa dilakukan. Keputusan yang cukup akurat sehingga kita cukup pede ya mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis dari Minitab, apalagi Minitab ini termasuk salah satu yang validated software ya. Nah, misalkan dalam bentuk control chart, analisis regresi, desain eksperimen dan sebagainya itu sudah tersedia. Dan nanti juga akan kita tunjukkan dengan terintegrasinya Minitab AI. Jadi Minitab AI ini menghadirkan kekuatan kecerdasan buatan ya, artificial intelligence ke dalam alur kerja kita. Sehingga sangat-sangat membantu dalam kita bekerja menggunakan Minitab Solution Center ini. Ya. Eh, karena nanti ini salah satu preview atau overview dari interpretasi dari Minitab AI ya. Dari suatu analisis kita bisa mendapatkan interpretasi dari Minitab AI di Minitab Statistical Software. Nah, tetapi meskipun begitu ada beberapa institusi yang apa itu kadang-kadang melarang penggunaan AI di internal mereka. Kalau seperti itu nanti pengguna itu bisa mempunyai pilihan untuk tidak memasukkan komponen AI ya di Minitab-nya. Ya. Jadi bisa ada pilihan untuk tidak apa, mengintegrasikan AI, Minitab AI di produk yang dibeli. Oke, saya lanjutkan. Em, Komponen berikutnya di Minitab Statistical, maaf, Minitab Solution Center itu adalah Minitab Brainstorm. Ya, ini kita sebut AI Insight and Minitab Brainstorm. Jadi nanti kita bisa, maksudnya dengan Minitab Solution Center, kita bisa menggunakan kekuatan AI ini, ya, karena AI yang diintegrasikan di sini ini menggunakan bahasa yang relatif lebih mudah dipahami, sehingga bisa menambah pemahaman kita untuk mengambil keputusan. Selain itu, ada di Brainstorm itu ada alat visualisasi profesional seperti nanti kalau Bapak Ibu mau perlu menggunakan atau membuat fishbone diagram, nah itu sudah tidak perlu lagi menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Semuanya ada di Minitab Solution Center. Jadi ada fishbone diagram ya atau cause and effect diagram. Nanti ada CTQ tree ya, critical quality tree atau pohon critical to quality itu juga bisa dibuat dengan mudah di Brainstorm yang merupakan bagian dari Minitab Solution Center. Kita bisa membuat mind map, nanti akan juga saya eh, tunjukkan, saya demokan bagaimana memanfaatkan mind map ya. Kalau kita punya ide tertentu, kita bisa visualisasikan dengan mudah dengan mind map, termasuk juga dengan dashboard ya, untuk mengorganisasikan ide-ide yang kita punyai. Nah, fitur-fitur di Brainstorm ini membantu pengguna menghasilkan, menyusun, dan tentunya mengimplementasikan dan menyempurnakan ide secara efisien ya, menggunakan insight dan visualisasi menggunakan AI. Nah, nanti akan kita tunjukkan juga bagaimana mungkin secara singkat kita memanfaatkan Minitab Brainstorm di Minitab Solution Center. Komponen berikutnya tentunya tidak kalah penting ya dari Minitab Statistical Software, dari Minitab Brainstorm, ini adalah Minitab Data Center. Ya, jadi khusus kita mempersiapkan untuk data itu ada Minitab Data Center. Ya, kalau di tampilan awal tadi itu yang ini ya, ini adalah Minitab Data Center, ini Analytics atau Minitab Statistical Software, ini Minitab Brainstorm, ya. Ya, ini data prep ya. Ini Minitab Data Center itu ini. Nanti juga ada dashboard. Nah, di Minitab Data Center ini membuat persiapan data bisa lebih cepat ya. Visualisasi langsung cepat tanpa kita melakukan analisis melalui deskriptif statistik yang biasanya kita gunakan atau kita lakukan menggunakan Minitab Statistical Software. Ini di data prep ini atau di Minitab Data Center sudah apa itu bisa tampil secara otomatis ya, begitu kita load data itu
Kita panggil data itu langsung ada tampilan visual seperti ini secara singkat, termasuk ada deskripsi-deskripsi yang lain. Ya. Dan kalau kita melakukan data cleaning, data coding, dan sebagainya yang singkatnya adalah persiapan data, prosedur persiapan data itu bisa diulang, ya, bisa diulang karena kita bisa menyimpan step-stepnya, itu bisa kita aplikasikan untuk data lain yang mempunyai struktur yang sama. Nanti akan kita juga contohkan seperti itu, sehingga ini akan sangat mempercepat atau membuat pekerjaan kita lebih efisien, apalagi kalau menemui data yang mempunyai eh, struktur yang sama tersebut. Oke, kita bisa juga melakukan eksplorasi data secara menyeluruh, eh, terus mendapatkan statistik yang cepat ya dalam bentuk ringkasan-ringkasan angka begitu, dan bisa kita dalami kategori tertentu dari data kalau itu misalkan ada unsur data kategoriknya. Dan kita bisa mengintegrasikan data yang telah kita siapkan secara mulus ya, dan terus kita bisa tarik ke data yang sudah kita siapkan di Minitab Data Center ini bisa kita koneksikan ke Minitab Statistical Software. Nah, sehingga pada saat kita menganalisis data di Minitab Statistical Software, ini datanya sudah katakanlah sudah clean, ya, sudah siap dan sebagainya. Nah, dan juga bisa disiapkan untuk dashboard. Nanti juga akan kita tunjukkan seperti itu. Nah, yang juga penting adalah bagaimana kita mengemas apa yang kita lakukan terhadap data kita untuk mengerjakan proyek tertentu itu dengan dashboard, ya. Dengan dashboard di sini ini mencakup ini terserah apa yang kita mau letakkan di sini sebagaimana pengertian dashboard ya. Kita bisa letakkan satu bagian dari tampilan yang ada di layar kita itu untuk menampilkan pie chart, sebagian untuk menampilkan histogram, sebagian untuk menampilkan katakanlah hasil hipotesis test dan sebagainya. Jadi mencakup bagan dan grafik interaktif yang memudahkan kita melihat tren, pola, dan sebagainya secara cepat. Nah, ini sangat bisa di-customize sesuai dengan keperluan kita. Dan kita bisa juga share dashboard dengan aman untuk misalkan dengan anggota tim yang lain karena nanti dashboard ini juga kita bisa simpan secara langsung ya di cloud sehingga bisa di-share dengan anggota tim yang lain ya untuk mengerjakan project tertentu. Ini akan kita demokan juga nanti. Nah, juga ada Minitab Workspace. Ini sebagian di antaranya mirip dengan yang ada di Brainstorm, tapi di sini juga banyak sekali yang bisa kita lakukan. Misalkan kita bisa menambahkan simulasi Monte Carlo, kita bisa menambahkan katakanlah flowchart dan sebagainya. Sekali lagi, ini Minitab Solution Center yang tidak hanya berfokus kepada analisis data, tetapi pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan project bisa kita tuangkan di Minitab Solution Center ini. Dengan Minitab Workspace, nah ini kalau di license-nya itu termasuk di Core atau Copilot, bukan Copilot yang ada di ini ya, bukan Copilot yang ada di Microsoft Edge, tapi ini Copilot yang di definisi Minitab-nya. Eh, terus jadi nanti ada kita bisa kelola fitur-fitur yang ada di apa workspace ini dengan kemampuan pemecahan masalah yang utama di suatu tempat. Dan ini kita juga bisa melakukan akses perangkat terintegrasi untuk memvisualisasikan, menganalisis ya, karena nanti ya itu tadi kita juga ada fishbone diagram, ada flowchart, ada Monte Carlo, ada CTQ3 dan sebagainya. Juga ada beberapa template project, misalkan di My Project ini sudah ada template-nya, nanti bisa kita visualisasikan, kita bantu dengan AI dan sebagainya. Ini sangat memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terbatas pada menganalisis data, seperti yang mana yang dilakukan oleh Minitab Statistical Software. Nah, jadi ini bisa kita manfaatkan analitik yang canggih dan visualisasi intuitif juga sehingga memudahkan pengelolaan proyek dari awal hingga akhir. Ya, itu kira-kira yang komponen-komponen yang ada di dashboard.
Nah, kalau yang predictive analytics ini tergantung modulnya karena ini di modul yang basic ini tidak ada, tetapi predictive analytics ini sudah apa itu ada satu atau dua menu yang ada di Minitab Statistical Software. Tetapi selain itu juga tersedia di modul yang terpisah ya, di Copilot ini. Nah, ini secara umum modul-modul yang eh, ditawarkan oleh Minitab di sini ada ya untuk predictive analytics, machine learning, model deployment. Model deployment ini adalah jadi kalau kita melakukan analisis data nanti menghasilkan model misalkan untuk klasifikasi modelnya disimpan di cloud nanti bisa diakses oleh anggota tim lain dari tempat-tempat yang lain ya untuk otomasi proses monitoring dengan control chart. Nah, intinya cukup komprehensif solusi yang ditawarkan oleh Minitab Solution Center ini. Mungkin untuk berikutnya saya akan mencoba menjelaskan secara langsung dengan cara demo ya, menjelaskan tentang Minitab Solution Center ini. Ya, tunggu sebentar ya, Pak Ibu. Saya akan stop share, terus saya reshare lagi, khawatir ada eh, kotak hitam di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi yang eh, akan saya jelaskan pertama kali atau saya demokan pertama kali di sini ya, di sini Minitab Solution Center, saya akan sampaikan di sini layoutnya seperti ini. Jadi ada analytics ya, ada brainstorm ya, ada data prep, ada dashboard, ada Minitab Workspace. Nah, ini tambahan bukan yang ada di basic ya, yang ada di basic biasanya yang ini ya. Begitu beli license nanti langsung kalau tidak salah ada sudah langsung minimal ada 4 ini atau 5 ini. Nah, sudah ada tersebut. Jadi untuk kalau hanya untuk Minitab Statistical Software itu ada di sini ya. Ini tinggal kita klik seperti itu ya. Dan kalau kita mau memanfaatkan ini, misalkan untuk hanya untuk menganalisis data, cukup mudah ya. Ini tinggal kita buka data kita dengan menu open begini. Nah, nanti kita tinggal pilih apakah datanya itu di local file atau di Google Drive atau di Microsoft OneDrive dan ini nanti mungkin kita perlu sign in ya. Ini tadi saya sudah sign in, ini perlu sign in dulu nanti akan mengakses di drive kita baik itu di Google Drive maupun di Microsoft OneDrive dan kita tentunya bisa mengambil file di PC kita. Kalau itu hanya untuk analisis ya, untuk analisis data. Dan untuk jenis-jenis analisis kita bisa ke sini ya, menu-menunya sudah ada di sini persis seperti yang ada di versi desktop. Ya, kecuali tidak ada tombol asisten karena apa? Kita bisa memanfaatkan AI. Ya, di sini sudah intinya sama dengan yang ada di versi desktop ini ya, yang biasa kita gunakan. Jadi persis ini. Kalau Minitab statistical software. Bedanya yang di Minitab versi web itu tidak ada menu asisten. Ya, kalau di tapi yang ada di web itu kita bisa mendapatkan interpretasi melalui tombol AI nanti dari output nanti akan muncul. Nah, di situ. Kita pergi ke home lagi ya. Kita kembali ke sini. Nanti untuk menu yang lain saya akan jelaskan nanti. Nah, di sini ada di bagian bawah kalau Bapak Ibu nanti akses ke sini setelah sign in menggunakan license atau trial sama saja sebenarnya. Nah, ini ada tombol learn di kiri bawah itu ada learn. Ini adalah apa itu? Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi yang sedikit lebih detail tentang Minitab Solution Center, di sini sudah kami sediakan atau sudah disediakan video. Di sini ada EduHub, hand-on training di sini sudah ada. Nah, termasuk ada modul-modul yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada MSS, American Statistical Software, Solution Center, Workspace. Di sini ada contoh video library untuk menjelaskan tentang data center dan sebagainya. Library tentang data, beberapa contoh di sini sudah ada semua ya di tombol Learn ini. Nah, di tombol satunya di Discover, ini Bapak Ibu bisa melihat modul-modul yang lain selain yang sudah saya jelaskan tadi ya.
Ya, di sini yang standar tadi adalah yang ini ya, Analyze, Visual ID dengan MSS atau Minitab Statistical Software, ada Brainstorm, ada Minitab Data Center, ada Dashboard, ada Workspace. Nah, selain itu di sini ada apa itu beberapa modul yang lain seperti untuk simulasi, di sini ada Simulate, ini cukup baru. Di sini ada modul real time SPC, jadi kalau kita ingin melakukan proses monitoring dengan real time tanpa ada gap antara kita memasukkan data sampai kita mendapatkan informasi, itu ada modul real time SPC ya. Dan juga di sini ada modul-modul yang lain seperti Minitab Engage, EduHub, atau model Ops. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kita mendapatkan model tertentu disimpan di cloud. Nanti kalau kita punya data yang lebih baru, tinggal kita eksekusi berdasarkan model yang sudah disimpan di cloud, di model Ops. Nah, yang lain di sini tentunya ada modul-modul yang khusus digunakan untuk healthcare, untuk IT sudah ada, insurance sudah ada, measurement system analysis sebagai contoh kalau saya masuk di salah satunya di katakanlah di measurement system analysis di sini. Nah, nanti ada list apa topik-topik apa saja yang dipelajari ya. Di sini ada modul overview, MSA, module capabilities dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Contohnya misalkan di sini MSA module overview sudah ada ya. Terus kita tambahkan sini ada GCRNA, destructive analysis, stability analysis dan sebagainya ini sebagai modul tersendiri meskipun yang analisis yang biasa kita gunakan juga sudah ada di Minitab Statistical Software. Tapi ini sebagai dipaketkan secara terpisah begitu. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini dua tombol yang saya jelaskan tadi. Kita kembali ke Home. Ini saya tutup lagi mungkin yang ini ya. Oke, berikutnya yang ingin saya demokan adalah Minitab Brainstorm. Ya, misalkan sini ya sebagai contohnya. Uh, nah, di sini ada berbagai jenis apa itu eh, visualisasi yang bisa kita gunakan ya dalam bentuk fishbone atau cause and effect diagram, main machine material yang biasa kita tak ketahui, CTQ3 ya, critical to quality tree, mind map. Nah, contohnya kalau katakanlah saya menggunakan tombol mind map begini ya, mind map. Terus kita juga nanti bisa mendapatkan bantuan dari AI untuk menyempurnakan ide kita. Nah, misalkan katakanlah saya mau eh, membuat topik di sini misalkan tentang brainstorm ya. Nah, misalkan what faktor katakanlah affect yang memengaruhi car price misalkan. Nah, misalkan faktor apa saja yang memengaruhi harga mobil misalkan begini. Ya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan ini bisa kita edit, bisa kita tambahkan. Ya, ini apa ini sebab-sebabnya apa dan saya ingin tunjukkan bahwa kita juga bisa minta bantuan AI di sini ya. Faktor-faktor apa saja yang menentukan harga mobil ya. Nanti kita bisa tanya ya di AI misalkan ini saya copy. Nah, di sini kita klik di sini terus kita bisa tekan tombol AI, bisa berikan AI command prompt atau di quick generate juga bisa. Kalau misalkan AI custom prompt di sini, kita bisa masukkan describe what do you want Minitab AI to generate. Nah, what factor affect car prices? Saya bisa letakkan di sini. Nah, di sini factors affect car prices. Nah, ini langsung generate. Nanti akan, ya tentunya ini tidak selamanya sempurna ya kita bisa melakukan editorial atau editing begitu ya. Nah, misalkan kita lihat sini yang yang tadi sudah ada kita bisa hapus ya. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, di sini misalkan market demand. Nah, ini yang kita tulis tadi. Ini AI akan membantu kita market demand, vehicle condition, manufacturer reputation, fuel efficiency, mileage trend. Nah, seperti ini. Kalau seandainya vehicle condition kita mau tambahkan apa-apa saja yang ada di sini, tinggal kita klik sini akan keluar. Ya, selain kita bisa tambahkan secara manual tentunya, misalkan seperti ini kita bisa tambahkan. Ya, kira-kira vehicle condition itu apa saja itu bisa. Tetapi bisa kita juga mendapatkan bantuan dari AI, misalkan ini.
AI Quick Generate. Ya, misalkan seperti ini nanti akan ditambahkan. Misalkan vehicle condition ini ada accident report, ada mileage impact, maksudnya kilometernya berapa, terus kondisi eksteriornya bagaimana, kondisi interiornya bagaimana. Begitu juga kalau ini manufacturer reputation ini bisa kita juga tambahkan dengan AI. Nah, seperti ini nanti ini akan sedikit banyak membantu pekerjaan kita ya. Misalkan sini manufacturer reputation ada brand loyalty program, sustainability practices dan sebagainya. Nah, ini sangat membantu kita di apa di Minitab brainstorm ini. Sekali lagi, yang ditawarkan oleh Minitab bukan hanya untuk analisis data tetapi lebih kepada solusi ya. Mungkin contoh yang lain, eh, misalkan saya bisa membuat lagi di sini mind map ya. Kalau di sini saya buat lagi brainstorm, katakanlah dengan main machine material, misalkan begini, kan begini. Bisa juga kita letakkan dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang AI-nya bisa muncul dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Sekarang sini eh, CPK eh, dari apa CPK untuk diameter botol katakanlah terlalu rendah. Misalkan CPK untuk diameter botol terlalu rendah. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dari sini untuk CPK-nya terlalu rendah, misalkan untuk dari sisi mesin, ini sudah ada ya kan, ini sudah umum, fish and bone diagram, measurement, machine main, environment, method, and material. Kalau mesin, nah, kalau kita mau letakkan manual, bisa kita tambahkan begini. Kalau tidak, kita bisa tanyakan AI. Bisa quick generate, mesin masalahnya apa? Mungkin wear and tear, inadequate maintenance. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Jadi ini semuanya adalah untuk ini. Ya, jadi bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi bisa kita tambahkan kalau materialnya kenapa? Nah, misalkan bisa bisa tambahkan di sini quick ataupun pakai pertanyaan seperti tadi juga bisa. Nah, di sini material, konsistensi, environmental factor, proses teknik, material quality dan sebagainya. Jadi dengan demikian, apa yang menjadi pekerjaan kita itu tidak hanya fokus untuk analisis data, tetapi hal-hal seperti ini juga bisa kita selesaikan dengan Minitab Solution Center, eh, bukan hanya untuk Minitab Statistical Software. Untuk yang lain, selain brainstorm, tadi sudah ini ya, sudah ada di sini, ya, sudah yang kita buat tadi, pertama mind map, terus mind machine. Terus misalkan ini kita coba untuk yang Minitab Workspace. Ya, Minitab Workspace. Apa yang bisa kita lakukan dengan Minitab Workspace? Misalkan di sini CQ3 diagram juga masih ada. Di sini ada beberapa contoh project ya, misalkan 8D project, DMAIC project misalkan. Nah, ini sudah ada template-nya yang sering digunakan. Ya, misalkan di sini nanti bisa kita detailkan untuk masing-masing komponen di eh, the mic ini. Ya, ini bisa kita sesuaikan namanya, project leadernya siapa, sponsornya, metodologi nah di mic, ada macam-macam di sini kan ada Kaizen, sudah ada project status, kapan misalkan dimulainya kapan, bisa kita definisikan tanggalnya, due date-nya kapan, bisa kita sesuaikan project health. Nah, tentunya kalau bagus ya green, kalau ada warning berarti yellow, nggak bagus berarti red. Kita bisa ini kan current pace dan sebagainya bisa kita sesuaikan. Terus ini define. Nah, ini apa yang masuk komponen D ini untuk di mic ini dan seterusnya. Ini untuk template project yang ada di yang ada di workspace. Selain itu bisa juga kalau kita lihat di sini workspace selain untuk project-project yang sudah ada template-nya, ini contoh yang lain kita juga bisa bikin flowchart katakanlah ya. Jadi tidak perlu katakanlah aplikasi atau software yang lain untuk menentukan semuanya ada di Minitab Solution Center ya. Sekali lagi tidak hanya fokus untuk data analisis, misalkan ini kita starting projectnya di sini, ya, misalkan terus ini ada step-step tambahan di sini, kita tambahkan begitu, ya, terus ini ada lagi begitu, terus misalkan finishnya, jadi eh, mirip seperti yang ada di Visio,
Terus nanti kita misalkan untuk panahnya kita tinggal letakkan di sini, ya seperti itu. Kita tambahkan, kita drag begitu, ya. Jadi sekali lagi ini adalah solusi eh, dari banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan menggunakan Minitab Statistical Software. Maaf, di sini kita masukkan begini ya. Ya mungkin lebih kurang sampai di sini. Nah, maaf ini mungkin diperbesar sedikit agar lurus. Terus ini kita masukkan ke sini, kan seperti itu. Jadi intinya kita bisa bikin flowchart ya, misalkan seperti ini ya, dan seterusnya. Ini sebagai contohnya ya. Atau mungkin kalau tidak sesuai, kita tinggal masukkan yang ini aja. Nah, terus kita pasang yang ini. Dan seterusnya ya. Misalkan ini kita besar biar lurus. Boleh juga. Ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan bentuknya, lurus apa enggaknya, ini bisa kita sesuaikan. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan lagi ya di melalui workspace. Apalagi yang bisa kita lakukan di workspace, bisa kita lakukan simulasi ya. Kadang-kadang kita ingin menentukan atau katakanlah kira-kira kalau setting mesinnya saya ubah nanti kira-kira eh, CP atau CPK-nya berapa, kita bisa menggunakan simulasi Monte Carlo. Ya. Ini juga ada di sini ya, dengan menu yang cukup mudah untuk diimplementasikan dan juga dipahami ya. Ini masih bagian dari Minitab Workspace. Saya coba menggunakan simulasi Monte Carlo. Oke, sebentar ini belum muncul ya. Seharusnya sih ada di sini ya. Nah, mungkin ini saya sebagian saya coba matikan dulu, mungkin terlalu ini memorinya. Nah, ini simulasi Monte Carlo ya. Mind map mungkin biar saya itu dulu. Nah, di sini untuk simulasi Monte Carlo, misalkan kita mempunyai variabel X, misalkan konsentrasi. Konsentrasi ini katakanlah mengikuti sebaran uniform, ya, karena ini merupakan simulasi ya, concentration. Misalkan konsentrasi itu antara 5 sampai 10, katakanlah begitu. Distribusinya, outputnya, misalkan di sini moisture. Misalkan moisture, misalkan konsentrasi ini berpengaruh ke moisture. Atau kalau bukan moisture, katakanlah product hardness. Nah, misalkan kita punya fungsi eh, Y atau hardness ini sama dengan katakanlah 1,5 ditambah 0,5 kali kali konsentrasi. Nah, misalkan kita mempunyai lower spec untuk katakanlah lower spec untuk hardness ini adalah 3,5, upper spec-nya misalkan 5,5. Nah, kita coba lakukan simulasi, kita ulangi sebanyak 50.000 kali. Kalau ini kurang banyak, kita tambahkan menjadi 100.000 kali, silakan. Nah, ini kita tinggal tekan run simulation, nanti kita bisa prediksi kira-kira CPK-nya berapa dengan kondisi seperti ini. Ya. Nah, jadi ini mungkin tadi yang saya masukkan tidak eh, kurang pas begitu ya, kita bisa lakukan editing ya. Nah, terus misalkan di sini kita, maaf, ini ada network error. Nah, di sini itu berarti memang bahwa kita harus mempunyai akses internet yang bagus ya. Maksudnya harus ada akses internet sehingga kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Ya, begitu ada down connection biasanya langsung terganggu, tapi bisa kita ulangi atau kita simpan. Ini dengan Microsoft apa itu dengan uh, Minitab Workspace. Oke, untuk yang lain yang belum kita coba eksplorasi adalah data preps, analytics, dan dashboard. Ini juga menjadi bagian penting. Tadi sudah kita lihat brainstorm bagaimana, Minitab Workspace bagaimana. Sekarang kita coba di Minitab Data Prep atau Minitab Data Center.
Nah, di sini mungkin saya akan menggunakan contoh yang sudah kami siapkan, misalkan. Jadi, Minitab data center ini adalah untuk kita gunakan, kita manfaatkan untuk betul-betul mempersiapkan data sebelum data itu siap dianalisis menggunakan MSS atau bahkan kita mau siapkan di dashboard. Meskipun dashboard sendiri bisa dari dashboard bisa ke kita ambil data yang ada di sini. Ya, ini saya contohkan lagi ya, misalkan kita mau mempersiapkan datanya dulu melalui data prep, ya. Jadi kita mempersiapkan datanya dulu dan nanti prosedur-prosedur data cleaning, data coding dan sebagainya itu bisa kita ulangi karena stepnya bisa kita simpan. Nah, oke, em, ini kita tekan tombol add data, ya. Artinya kita mau mengambil data tersebut. Katakanlah kita mengambil data di local file sudah kami siapkan. Oke, local file. Bisa juga kita mengambil data dari drive ya. Misalkan di sini eh, tutorial, misalkan kita mengambil data dari katakanlah di sini pakai insurance fraud data ya. Insurance fraud data. Nah, kita tinggal open di sini. Datanya tadi adalah berformat CSV ya. Ada beberapa format tentunya yang bisa kita akses. Sekali lagi ini adalah untuk mempersiapkan datanya dulu. Jadi kita bisa aja tidak langsung fokus ke Minitab Solution Center. Oke. Nah, begitu kita load, nanti kita sudah langsung mendapatkan deskripsi data itu secara cepat ya. Di sini distribusi datanya bagaimana itu langsung bisa kita lihat secara cepat begini. Untuk semua variabel. Nah, dan juga kita bisa lihat deskripsi dari data masing-masing. Misalkan data ini, misalkan di variabel ini informasinya apa, bisa kita klik sini ya. Nah, di sini langsung ada ini numerik, banyaknya baris ada berapa, rata-ratanya berapa, median berapa, dan seterusnya. Tanpa harus memberikan perintah-perintah khusus, karena bisa langsung kita dapatkan deskripsinya. Ya, jadi sekali lagi, ini untuk mempersiapkan datanya dan meskipun kalau kita mempunyai data di tidak melalui Minitab Data Center, itu bisa langsung diakses melalui Minitab Statistical Software, itu bisa. Tetapi bisa saja data ini perlu juga diakses melalui Minitab dashboard dan seterusnya. Oke, misalkan berikutnya apa yang perlu kita lakukan eh, di data ini, misalkan ya kita mau melakukan persiapan data, ya katakanlah kita mau melakukan filtering. Di sini ada salah satu tombol, salah satu variabelnya age of driver. Ya, ini adalah umur dari driver. Misalkan kita mau melakukan filtering, katakanlah kita yang kita seleksi di sini ya, yang umurnya itu kurang dari atau sama dengan 100. Bisa kita lakukan langsung filtering di sini. Ya, ini kita lihat ini banyaknya baris ini langsung ada di sini ya, ada 12.002 baris yang ditampilkan hanya 100 untuk agar kerjanya lebih cepat, tapi ya datanya yang biasa diakses ya semua, cuman yang ditampilkan itu 100. Nah, di sini kita bisa lakukan filtering. Nah, filtering, filter rows. Misalkan yang ini age of driver, kita mau yang data yang mau kita olah katakanlah yang umurnya itu kurang dari atau sama dengan less than or equal to misalkan 100. Kan seperti ini. Jadi nanti langsung ada filtering itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti yang akan diolah berarti yang untuk driver yang umurnya itu kurang dari atau sama dengan 100 saja karena kita filter di data tersebut. Nah, di sini tinggal kalau tadi ada 12.002 data, sekarang tinggal 11.997. Ada beberapa atau berarti ada beberapa data yang terfilter ya dan seterusnya. Misalkan terus kita mau melakukan coding di sini yang M di gender ini, M kita ganti dengan male, F kita ganti dengan female. Nah, seperti itu bisa kita lakukan di sini langsung ya. Ini tidak perlu analisis khusus karena kalau di Minitab Statistical Software juga bisa dilakukan melalui eh, menu data, tapi di sini juga bisa. Ya, misalkan di sini kita mau apa? Replace values ya, replace values. Nah, di sini kan ada M, ada F. Nah, kita ganti di sini M, kita ganti dengan mil.
misalkan, ya, ini oke. Nah, ini bagian dari bagaimana kita mempersiapkan data. Ya, maaf mungkin agak lambat nih. Nah, ini langsung ya, langsung ada di sini. Yang F kita ganti dengan female. Ya, ke sini menu sini langsung kita masukkan di sini replace values. Replace values di sini F kita ganti dengan female. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini semua adalah prosedur untuk melakukan data cleaning ataupun data coding. Nah, ini sudah ada di sini. Ya, di sini sudah apa yang sudah kita lakukan tadi terekam di sini. Jadi include rows age less than or equal to 100. Replace M with male. Di sini replace maaf, M with male, F with female. Itu sudah terekam secara otomatis di sini. Sehingga prosedur ini nanti kita bisa simpan dan kita bisa lakukan eh, filtering yang sama untuk data lain yang mempunyai struktur yang sama. Oke, kita coba lanjutkan ya. Misalkan kita melakukan ini lagi ya, annual income, misalkan ini yang kita filter yang nilainya valid ya, misalkan di sini yang filter rows, misalkan di sini yang annual income-nya katakanlah lebih dari satu ya, artinya yang valid aja yang dianalisis, kita lihat ini 11997. Nah, kita coba filter seperti itu, nanti mungkin ada sedikit perbedaan lagi datanya. Nah, di sini mungkin ada sedikit berbeda lagi, jadi tinggal 11.989. Terus di sini misalkan kalau address change, apakah ada perubahan alamat, satu dan nol. Ini mungkin satu artinya yes, nol artinya no. Jadi kita bisa ubah dari address change ini, change data type. Ini dari numerik ya, karena ini ada tanda seperti hash, ini berarti numerik. Kita mau ganti ke teks, bisa langsung dengan mudah begitu ya untuk apa itu variable address change. Nah, nanti kita bisa ubah lagi, katakanlah yang di sini sebentar ya. Yang di sini address change tadi kita ubah yang satu dari yes, yang nol jadi no. Itu kita bisa replace values. Ya, di sini yang satu jadi yes, katakanlah. Ya. Nah, kita lihat sini. Nah, ini semua adalah bagaimana kita mempersiapkan data dengan menu yang sudah cukup nyaman dengan Minitab Data Center. Nah, di sini address change. Nah, ini yang satu sudah diganti yes. Yang lain, nah di sini diganti no. Misalkan di sini kita replace values. Nah, di sini nol diganti dengan no misalkan. Seperti itu. Oke. Nah, sudah kita dapatkan, maaf masih loading ya. Nah, misalkan terus kita lakukan yang lain, misalkan zip code, ini angka. Nah, sebenarnya kalau kode pos itu angka, tapi sebenarnya kode, jadi bisa kita ubah juga ke teks ya. Misalkan ini change data types, code ini kita ubah ke teks. Nah, bisa kita dengan mudah lakukan demikian. Ya, nanti kita juga lihat di dashboardnya. Oke, nah, terus bisa juga kita katakanlah kita mau mengurutkan data, misalkan juga bisa kita lakukan sebentar. Nah, ini ada fraud reported. Misalkan ini kita coba advance sort, jadi kita kumpulkan ya di diurutkan berdasarkan yang fraud apa bukan, terus diurutkan berdasarkan jumlah injury claim katakanlah. Di sini injury claim. Nah, sebentar injury claim. Terus mungkin kita bisa tambahkan terus berdasarkan zip code supaya lebih tahu terkonsentrasi di mana yang fraud, yang tidak dan sebagainya. Sekarang kita lakukan demikian. Nah, artinya di sini sudah ada beberapa step tadi untuk apa itu untuk persiapan data ini.
Ada beberapa step dan step ini bisa kita simpan. Step ini bisa kita simpan sehingga nanti kalau kita mendapatkan data yang baru dengan struktur yang sama, kita tinggal eksekusi itu. Nah, caranya kalau kita lihat sini ya, ini ada step 10 tadi yang sudah kita lakukan melalui mengkodekan, mengubah dan sebagainya. Kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor step ini ya. Jadi langsung terekspor ke cloud ya, terekspor ke cloud, nanti bisa kita cek dia tersimpan di mana. Nah, di sini export succeeded, di sini repository save location. Jadi kalau kita klik ini nanti akan menuju ke cloud atau ke drive di mana kita simpan. Misalkan di sini ya, mungkin dia tersimpan di sini dengan nama yang masih sama dengan nama datanya, tapi ekstensinya adalah MDCS. Kita bisa ubah ini nama, kalau masalah nama bisa kita ubah. Misalkan ini eh, kita bisa ubah ya namanya. Sebentar, supaya lebih ini ya, eh, insurance data steps. Insurance data step, oke. Dan kita juga bisa menyimpan, katakanlah kita simpan di folder yang ini sudah saya siapkan, folder MSC katakanlah seperti ini. Dan nanti ini bisa kita, maaf, di sini nanti bisa kita eksekusi lagi, bisa kita import. Jadi kalau kita mempunyai struktur data yang sama, ya misalkan kita load data yang strukturnya sama, nanti kita bisa pergi ke sini, import step. Nanti proses editing yang kita sudah lakukan tadi itu diterapkan di data yang baru. Nanti akan saya contohkan di demo yang kedua. Ya. Nah, untuk berikutnya, ini data summaries ya, sudah seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah ada semua. Bahkan di sini sudah ada summary-nya ya. Tinggal kita klik di sini, maaf. Ya, di sini mungkin saya coba tutup. Maaf, ini agak agak lambat ya, karena sudah banyak Windows yang dibuka. Oke, di sini ya. Jadi sudah nanti kita tinggal misalkan kita ingin tahu visualisasi dari data ini atau deskripsi dari data ini, kita sudah bisa lihat secara gampang di sini. Terus kalau untuk analisis data, nah ini sudah siap semua, siap untuk dianalisis. Nah, ini kan sudah kita lakukan cleaning, coding dan sebagainya, baru kita bisa masuk ke sini. Open in, nah baru kita buka di sini, katakanlah di eh, new Minitab project. Ya, kita simpan di sini. Baru kita lakukan analisis-analisis ya, misalkan dengan graph builder dan sebagainya. Ini datanya sudah siap untuk dianalisis ya. Misalkan dianalisis pakai ANOVA dan sebagainya atau pakai graph builder, katakanlah seperti itu bisa aja dilakukan ya. Misalkan di sini kita coba buat ini nih galeri ya, graph builder untuk katakanlah di sini variabelnya days open, ada nggak di sini? Nah, misalkan ini dengan misalkan channel, nah, seperti itu dan seterusnya, ini tidak masalah. Jadi langsung muncul seperti ini visualisasi datanya. Jadi ya dengan galeri builder langsung akan muncul seperti ini. Ini tinggal tekan OK. Nah, terus nanti kalau ini sudah oke sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tinggal create seperti itu. Nah, seandainya kita ada eh, apa itu perlu melakukan editorial atau datanya ada diubah dan sebagainya, nanti bisa disinkronisasi di sini. Jadi nanti kita bisa disinkronisasi melalui menu data di sini dan seterusnya. Dan kita juga bisa membuat dashboard. Itu untuk demo untuk contoh yang pertama. Ya, ini waktunya cukup cepat berjalannya. Saya akan tunjukkan contoh yang kedua. Ya, untuk contoh yang kedua, saya menggunakan data lain ya. Ini mungkin saya coba saya kembali ke home lagi.
Ya, mungkin untuk ini ya. Jadi ini adalah file Minitab yang tadi sudah saya lakukan tadi menggunakan data yang insurance tadi. Nah, kalau saya mau menyimpan data ini, saya tinggal kasih nama di sini ya. Misalkan di sini dikasih nama insurance satu, data satu seperti ini. Nah, ini langsung kita klik di luar sini, nanti bisa langsung dia data ini langsung menuju ke cloud. Kalau tadi saya menggunakan Google Drive dan nanti bisa diakses lagi. Oke, untuk berikutnya kalau ini Minitab ini yang tadi saya gunakan menggunakan data insurance. Kalau ini saya mau tutup ya, saya tutup di sini. Saya tutup begitu. Nah, nanti langsung tertutup, tapi nanti masih bisa diakses lagi datanya karena saya sudah simpan. Ini saya juga bisa tutup, bisa juga tidak. Kalau tidak ditutup nanti juga ada data-data lain yang masuk di sini juga bisa. Kalau ini saya tutup tidak ada masalah supaya memorinya tidak terlalu berat ya. Nah, begitu ini mau tutup, if you close this data connection, you will lose the changes dan seterusnya. Are you sure? Do you want to proceed? Misalkan, ya, jadi ini koneksinya dengan Minitab Statistical Software dan sebagainya nanti langsung terputus. Jadi kalau ada perubahan data dan sebagainya itu memang sudah tidak langsung tidak terkoneksi dengan data di Minitab yang sudah kita simpan lagi. Kita close connection, sudah tertutup ya, selesai, ya ini kosong lagi. Nah, ini saya akan menunjukkan demo yang kedua ya untuk menggunakan data yang lain. Mungkin nanti selesainya sebelum Q&A mungkin sedikit lebih lambat dari jam 3 lebih 35 mudah saya bisa tepat waktu ya. Yang berikutnya adalah saya menggunakan data yang sudah saya siapkan juga. Kita ke data prep dulu ya di sini. Nah, di sini stepnya ya masih nol, di sini add data. Datanya pun sudah kita siapkan di local file, sudah saya siapkan di hard disk. Nah, nanti katakanlah di sini saya pakai data, di sini ada new car data, ada used car data. Nah, ini memang sengaja kami gunakan dua data yang namanya mirip ya. Ini adalah data mobil baru, ini data mobil lama ya. Kita buka yang new car data dulu. Nah, kita buka yang new car data. Nah, di sini tentunya ada banyak variabel ya di sini. Nah, di sini ada nama mobilnya, harganya, di sini brandnya ada, modelnya ada, dan seterusnya. Ada banyak sekali yang kita lihat sini. Nah, apa yang eh, perlu kita lakukan dulu? Misalkan sekarang kita misalkan coba salah satu kolom ya. Salah satu kolom ini namanya ini warna. Ini warna mobil. Nah, kalau kita klik warna mobil ini, klik ya. Kita lihat, bisa lihat nilainya. Sebab kadang-kadang kalau data berupa teks ini kadang-kadang huruf kecil, huruf besarnya kadang-kadang juga sedikit berbeda. Kita lihat sini, ada black dan seterusnya. Nah, di sini ada white dengan W huruf besar, ada white dengan W huruf kecil, ada white dengan semua huruf besar, dan seterusnya ya. Jadi kadang ada black semuanya huruf besar, ada black yang huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Nah, kita perlu rapikan ini dulu. Nah, dengan eh, Minitab Data Center kita bisa merapikan data dengan mudah, menyeragamkan data dengan mudah tanpa harus mengetik dan sebagainya. Ya, kita lakukan dengan cara katakanlah ini kita bisa eh, pilih yang ini change case ya. Nah, di sini misalkan mau uppercase huruf besar semua, lowercase huruf kecil semua atau proper case besar kecil tergantung ada dua kata atau satu kata. Misalkan kita pilih ini, nah, kita tekan OK. Nah, nanti di kolom itu, kolom color itu nanti akan langsung seragam. Nah, kita coba lihat ya color. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini sudah tidak ada yang double dengan huruf yang berbeda dan sebagainya. Jadi cukup satu klik dan sebagainya kita sudah bisa merapikan data untuk kolom ini. Nah, berikutnya misalkan kita mau untuk ini ya color ini kan ada banyak nilainya. Ada apa white, gray, black, blue, red dan sebagainya. Ada banyak di sini. Nah, misalkan untuk kita bisa lihat kolom yang lain. Kolom yang lain katakanlah
tipe. Ini juga teks ya. Tipe ini ada wagon, other, dan sebagainya. Sepertinya sudah rapi. Nah, misalkan kita mau mengeksklut other itu dari analisis. Jadi kita mau tidak ikutkan ya, model atau jenis mobil yang namanya other ini dalam analisis. Nah, kita juga bisa melakukan filtering seperti itu, dilakukan dengan menekan tombol ini aja. Kita bisa filter rows, ya. Tipe ini does not equal. Tipe does not equal to other. Nah, berarti ini yang kita pilih itu yang tidak sama dengan other. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, nanti coba kita lihat othernya sudah tidak ada nih. Nah, othernya sudah tidak ada. Nah, ini tinggal 278 baris. Nah, dari sini ada 3 step tadi. Nah, cuman tadi mengimport, meloading data, terus melakukan apa tadi, mengganti yang apa itu color, terus di sini mengexclude itu. Nah, kalau ini mau kita simpan step ini meskipun cuman ada tiga step, kita mau simpan juga boleh. Tinggal sini ya, tinggal tekan tombol panah ini, export step. Nanti namanya akan sama dengan ini, new car data. Nanti tunggu notifikasi. Nah, ini sudah repository save location. Nah, namanya itu new car. Nanti kita bisa ganti namanya. Sebentar kita coba lihat ya. Dia otomatis akan tersimpan di drive saya. Nah, ini new car data. Ya, misalkan ini saya mau pindahkan lokasinya supaya eh, apa itu supaya terlokalisir di satu folder Minitab, katakanlah Solution Center. Maaf, ini agak lambat. Nah, sebentar kita drag ke sana ya. Maaf, ini lambat ini. Oke, nah ini sudah kita masukkan di sini. Nah, di sini di folder MSC, misalkan coba kita lihat ya, di folder MSC ini namanya adalah New Car Data. Nah, oke, kalaupun namanya kita biarkan seperti itu tidak apa-apa ya. Nah, sekarang ini eh, mana tadi? Nah, itu adalah prosedur untuk mengcleaning data yang New Car Data ini. Oke, untuk berikutnya kita coba analisis ya. Misalkan apakah ada perbedaan harga mobil itu karena warnanya? Apakah ada perbedaan harga mobil akibat warna? Ini ada warna, ya, ada warna. Terus juga coba ini ada harga mobil. Kita lihat ada price. Apakah ada perbedaan harga mobil apakah warna itu menentukan perbedaan harga mobil? Nah, misalkan kalau seperti itu kita mau melakukan analisis, berarti ya kita coba buka data ini karena ini baru di Minitab Data Center. Caranya baru kita lihat open in. Ya, baru kita buka di sini. Nah, open in Minitab, a new Minitab project. Nah, seperti itu. Nah, baru kita analisis kan? Baru kita analisis. Nah, terus nanti akan saya tunjukkan lagi. Nah, di sini kita bisa kasih nama ya, kita kasih nama, katakanlah di sini namanya new car data atau new car gitu aja. Nah, seperti itu. Nah, terus misalkan kita coba lakukan analisis menggunakan ANOVA, katakanlah state ANOVA apakah ada perbedaan harga mobil akibat warna atau apakah perbedaan harga mobil itu akibat warna? Misalkan di sini berarti price, faktornya adalah warna, katakanlah begitu. Warnanya tadi ada bermacam-macam, kita tinggal tekan OK. Nah, kita sudah bisa mendapatkan hasilnya di sini. Nah, kita mendapatkan hasilnya, bisa kita lihat sini. Oh, mungkin ya ada yang warnanya beige, warnanya gold, dan warnanya yellow. Ini variasinya sangat tinggi. Tapi variasi harganya sangat tinggi. Tapi kalau warna black, warna blue ini variasinya itu sangat rendah dan seterusnya. Ini hanya contoh analisis. Ya.
Kita bisa lakukan analisis seperti itu. Nah, seandainya kita mau melakukan hal yang sama, ya, atau sebelum itu kita mau membuat dashboardnya sekarang. Kita mau membuat dashboard. Ini di file Minitab ini kita tadi mengambil data dari new car data, ya. Nah, sekarang kita harus apa? Kita harus tutup dulu koneksinya dengan data ini, ya. Nah, karena kita mau membuka dashboardnya. Jadi kita bisa tutup di sini atau kita coba buka data ini. Nah, di sini tidak ada menu open in. Nah, di sini langsung new car data. Di sini bukan tidak ada menu open in. Jadi kalau mau buat open in, kita tadi sudah simpan kan. Misalkan kita tutup, ya, nanti bisa kita panggil lagi. Jadi file Minitab-nya tertutup, ya. Kalau sekarang di sini kita buka, nanti di sini langsung di menu ini ada open in. Jadi antara new Minitab project dengan dashboard itu eh, bisa gantian. Nah, sekarang saya mau membuka data ini melalui dashboard. Dan apa yang bisa kita lakukan dengan dashboard? Kita bisa melakukan apa dengan dashboard? Nah, ini cukup fleksibel, ya. Nah, kita coba lihat. Dan ini sangat bisa disesuaikan, customize, ya. Customizable. Nah, ini adalah Minitab dashboard. Katakanlah kita kasih nama dashboard new car. Seperti itu. Nanti akan tersimpan secara otomatis di sana. Nah, di sini eh, dashboard ini kita ngambil data dari new car data. Dan ini kita bisa menggunakan aset ini, ya. Bisa menggunakan aset. Nah, di sini misalkan saya mau membuat histogram. Histogram atau box plot dari harga mobil berdasarkan warna. Nah, ini kan di sini saya tinggal drag seperti ini, box plot, ya. Dia ambil dari sheet 1 tadi. Nah, kita tinggal open. Nah, seperti itu. Kita buat dashboardnya, ini harga mobil berdasarkan warnanya. Misalkan warnanya begitu, tinggal kita drag begitu. Nah, di sini kita tekan tombol create. Ya, ini box plot. Selain itu, saya juga mau melihat berapa persentase mobil untuk setiap warna. Tinggal saya drag begini. Nah, ini pie chart yang saya ambil dari sheet 1 juga. Tinggal open begini. Nah, misalkan di sini yang saya mau lihat adalah color. Color. Nah, di sini keluar ini pie chartnya seperti itu. Nah, terus create. Nah, di sini. Ini yang namanya dashboard. Mungkin saya coba perkecil agar bisa ini, ya. Nah, terus seperti ini. Nah, terus mau kita letakkan apa lagi di dashboard kita? Misalkan kita mau meletakkan, katakanlah, kalau heat map, ya mungkin heat map kita masukkan di sini dari data. Misalkan kita mengambil antara model, ya, antara model dengan warna. Apakah ada hubungan model dengan warna itu? Nah, di sini namanya heat map, ya. Mungkin tidak begitu jelas, atau mungkin kalau tahun dengan warna apakah ada perbedaan, atau mungkin fuel, ini konsumsi bahan bakar, blue ini premium dan sebagainya, sepertinya tidak ada kecenderungan, tapi ini sebagai contoh aja, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Terus kita mau tambahkan apa lagi, silahkan di sini. Ini new car dashboard dan seterusnya. Jadi atau kita mau tambahkan misalkan katakanlah eh, control chart, misalkan X bar R chart. Misalkan ini contoh, ya, ini datanya memang tidak kurang pas untuk hal seperti itu, atau IMR chart, tinggal kita letakkan di sini. Nah, misalkan datanya di sini, misalkan ini data harga. Katakanlah kalau datanya itu tersusun mengikuti waktu dan sebagainya, jadi kita tinggal masukkan variable price ini, terus kita tinggal masukkan di sini. Jadi ini sangat fleksibel. Nah, seperti itu. Jadi di dashboard kita sudah banyak informasi di sini yang sangat-sangat bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan kita dan seterusnya. Ini kita simpan sebagai dashboard ini. Nah, kalau seandainya kita mau melakukan hal yang sama untuk use car data, ya, ini maaf, ini dashboard 1. Nah,
Misalkan kita mau melakukan hal yang sama untuk use car data, itu juga bisa dilakukan. Jadi ini kita tambahkan open ya, tambahkan sekarang kita pilih ke use car data, itu bisa. Atau kalau kita mau melakukan prosedur import data lagi, di sini kan tadi new car data. Nah, kita mau menggunakan data prep lagi. Nah, ya, yang sekarang kita mau loading adalah yang mau kita ambil adalah used car data atau data mobil bekas. Nah, ini sudah kita siapkan. Tadi new car data, sekarang used car data. Nah, tadi kita melakukan beberapa prosedur data cleaning, data coding, dan sebagainya yang sudah kita simpan stepnya dan itu bisa kita ambil lagi. Maksudnya kita bisa implementasikan di data baru ini. Ya, misalkan di sini, ini kan use card data. Nah, ini kita bisa import stepnya, kita bisa import stepnya. Nah, ini yang tadi apa others kita keluarkan, terus tadi yang apa tadi warnanya kita seragamkan. Ini kan coba lihat ini. Ini kan masih tipenya masih ada other, kan belum kita cleaning juga. Terus tadi yang kita lakukan juga color di sini kita lihat warnanya ini juga masih belum rapi. Ada white huruf kecil, ada white huruf besar, dan sebagainya. Dan kita mau melakukan data cleaning dengan prosedur yang sudah kita simpan tadi. Nah, kita tinggal import step, import step. Nah, di sini car cleaning step sebentar. Ini kita tadi, saya lupa tadi kita ambil aja datanya yang ada di cloud ya. Ini all atau recent mungkin. Nah, ini new car data ini tadi. Ya, kita terapkan yang ini tadi, ya. Kita open. Nah, nanti prosedur cleaning itu langsung diterapkan di sini. Nah, ini processing step. Nah, kita coba lihat di tipe tadi kan, di tipe dan sebagainya. Nah, tipe mobil di sini sudah tidak ada other. Nah, kalau kita lihat sini tipe ya. Nah, tipe di sini sudah tidak ada other. Ini ingat ini adalah use car data. Use car data. Terus yang misalkan color, nah color di sini, nah di sini juga sudah rapi ya dan seterusnya. Nah, jadi bisa kita terapkan seperti itu. Ini mungkin yang bisa saya demokan. Ya, selebihnya membuat dashboard dan sebagainya juga bisa kita lakukan dengan langkah yang sama. Mungkin itu yang bisa saya share. Ini jam 3:36, jadi lambat sekitar 1 menit. Silakan kalau mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Oke, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung saja dituliskan di kolom Q&A. Oke, ini Pak, ada di kolom Q&A. Di chat juga ada ya? Iya, Oke, pertama, apakah Minitab 22 sudah ada fitur auto save? oke. Ya, mungkin bisa saya jawab dulu ya. Auto save kalau dengan versi apa itu dengan versi web itu seperti yang saya tunjukkan tadi, begitu kita menggunakan versi web itu sudah langsung auto save dan disimpan di cloud ya. Tapi kalau menggunakan versi desktop saya belum menemukan itu, tapi saya tidak mengatakan tidak ada, tapi saya belum menemukan fitur auto save itu ya kalau di versi desktopnya. Oke, selanjutnya ada dari Oh iya, Bapak Budi Hartono. ya. Mohon infokan fitur AI untuk analisis datanya. Oh baik. Maaf tadi terlewat ya. Mungkin saya akan kembali ke sana tadi. Ini screen saya masih terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke, ya maaf tadi saya lupa untuk menampilkan fitur AI-nya. Tadi eh, saya coba panggil filenya tadi ya. Tadi saya coba misalkan
Oke, misalkan ini saya buka di versi ini aja. Ini yang saya menggunakan data use car. Ya, misalkan saya buka di project ya, new Minita project. Misalkan apakah ada apakah perbedaan harga itu dikarenakan karena berbeda warna. Misalkan contoh analisis pakai ANOVA tadi. Nah, terima kasih pertanyaannya sehingga mengingatkan saya untuk mengcover itu. Jadi ini one way ya, misalkan ya, ini salah satu contoh analisis. Kita lihat price tadi, ya. Terus faktornya adalah warna atau color. Apakah ada perbedaan harga karena warna? Nah, ini keluar hasil analisisnya. Ya, di sini nilai P-nya dan sebagainya keluar ya, kecil yang mengartikan bahwa ada perbedaan. Dan di sini ada tombol ini, Pak Budi ya. Jadi langsung ada tombol ini. Jadi kita bisa langsung klik sini untuk mendapatkan interpretasi AI-nya. Nah, ini Minitab AI, jadi langsung generating summary. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini langsung keluar ini. Langsung purpose of this statistical analysis is to determine whether there are significant differences in means of price across different levels of color. Nah, di sini langsung ada interpretasinya. Nah, the result of the ANOVA indicate that statistically significant difference among, nah ini karena nilai P-nya lebih kecil daripada 0,05 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita katakanlah terjemahkan, misalkan kalau memang mau Oh, karena AI, Minitab AI masih menggunakan versi bahasa Inggris ya. Nah, tapi kalau misalnya adanya, misalkan ditranslatekan, saya pikir interpretasinya cukup masuk akal, cukup make sense, dan saya pikir bagus ya. Jika hasil ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik di antara rata-rata harga untuk berbagai jenis kategori warna dengan P dan seterusnya. Nah, jadi itu untuk mendapatkan interpretasi AI-nya, jadi ada tombol ini. Begitu kita analisis, baru ini keluar. Kalau kita belum analisis, ini belum, tombol ini belum keluar. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Budi tadi ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke. Eh, Di di chat box ya, iya, Pak. dari Pak Budi Hartono. Apakah versi desktopnya juga selengkap itu? Nah, jadi kalau di versi desktop itu adalah Minitab Statistical Software, Pak Budi. Jadi kalau di versi web itu tidak hanya Minitab Statistical Software, tapi Minitab Solution Center. Minitab Statistical Software itu hanya salah satu di antaranya. Nah, jadi apa itu cukup komprehensif yang di versi web, meskipun kita mengaksesnya dengan user ID yang sama. Ya, jadi ya untuk beberapa penggunaan misalkan Minita Brainstorm ya tidak ada yang versi misalkan di versi desktopnya defaultnya itu tidak tersedia. Dari eh, oh ini dari tambahan dari Pak Widi untuk Minitab Solution Center hanya di cloud ya betul di app.minitab.com. Nah, jika saat ini sudah memiliki license maka akan mendapatkan beberapa modul yang sudah disediakan. Jadi langsung ada yaitu analitik brainstorm, data plane, dan dashboard. Jadi maksudnya adalah begitu membeli license Minitab itu, jadi langsung mendapatkan yang empat itu tadi. Jadi saya coba share screen lagi. Jadi tidak hanya Minitab Statistical Software, tapi Minitab Solution Center yang ditampilkan di sini nih. Jadi langsung, maaf, yang ini. Jadi kalau kita lihat, jadi langsung ada empat ini. Satu, dua, jadi Analytics, ini MSS ya, Brainstorm, Minitab Data Center, dan Dashboard. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terus langsung saya jawab mungkin ya. Sudah, Minitab AI sudah. Mohon maaf karena pertanyaannya out of topics. Apakah ada panduan seperti video atau ebook untuk validasi software Minitab? Mohon maaf saya kurang paham yang dimaksud dengan validasi.
Untuk dari Pak Budi Hartono untuk predictive analytics ya di sini kalau predictive analytics ya bisa menggunakan ini ya. Em, Maksudnya ada di sini kalau menggunakan yang analytics yang versi web ataupun menggunakan ini sudah ada ya. Jadi di sini kalau predictive analytics yang ada di toolbar itu memang yang ada di sini. Jadi di sini ada sebentar predictive analytics. Ya, jadi kalau di sini memang ada modul tersendiri, tapi mungkin Pak Widi atau Bu Mary bisa menjelaskan untuk predictive analytic apakah eh, termasuk di license yang standar yang ada atau itu merupakan add-ons ya. Mungkin nanti Pak Widi atau Bu Mary dari PT Mastek bisa menambahkan mengenai hal tersebut ya. Eh, ya, saya izin tambahkan. Untuk predictive analytics itu sifatnya modul tambahan ya. Jadi biasanya ada tambahannya. Jadi bisa beli terpisah. Ya. Ya. Jadi untuk predictive analytics ya Pak Budi, eh, itu modul terpisah ya. Jadi kalau membeli Minitab Statistical Software yang ada yang empat itu dan ini kebetulan di Minitab yang saya ada ini sudah ada predictive analytic modules ya. Di sini memang ada regresi menggunakan machine learning, ada chart, ada random forest regression, random forest classification dan sebagainya. Tapi ini modul tambahan. Nah, jadi jika tidak add-ons modul ini di predictive analytic modules ini tidak tersedia. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, Pak. Satu pertanyaan lagi, Pak. Oh iya, sebentar saya coba cek ya. Yang di ini ya, di Di kolom Q&A. Q&A. Oh ya, jika sudah memiliki license Minitab 22 untuk cloud-nya itu apa bisa menyimpan berapa giga data? Nah, itu mungkin teknisnya saya kurang paham, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Mary atau Pak Widi dari PT Mastek. Tapi yang saya tunjukkan tadi adalah cloud itu bisa dari sepertinya terpisah ya dari Minitab ya. Karena tadi saya menggunakan cloud dari Google Drive dan cloud dari OneDrive dari Microsoft ya. Nah, tapi kalau dari Minitab sendiri saya kurang pasti berapa kapasitas yang diberikan atau memang ada apa ada drive khusus yang disediakan ya, tapi di sini Microsoft maksudnya